Beban sejarah, beban demokrasi, beban kampus kita luar biasa ya. Sejak berdiri sampai dengan hari ini ya. Zaman pun berubah. Ya saya melihatnya ketika 98 ke sini memang terjadi pergeseran. Negara punya kepentingan. Negara punya cara untuk meredam kepentingan yang tidak sejalan begitu kan ya. Dan itu saya kira sah-sah saja ya. Tapi ketika ilmu pengetahuan itu dibatasi, itu yang harusnya kaum intelektual itu harus bisa bersuara. Kalau ini mau fair gitu kan ya, hentikan UI Connect gitu kan ya, kita buat sistem baru, mundurkan waktu pemilah, nggak dosa, nggak haram kok. Berapa di UI? Saya 96 Mas Alif. Masuk 96 kan? 96, cuma aslinya 95 sebenarnya begitu kan. Tapi berjuang di jalanan dulu. Oh iya. Sama kalau itu. Kita orang-orang yang tertunda cita-citanya. Tapi untuk cita-cita yang satu ini jangan tertunda lagi. Jangan dong, harus. Tetap kita perjuangkan. Oke. Nah, kita pengen nanya-nanya nih Bung Katin. Mimpi apa nih yang membawa Anda akhirnya memilih UI sebagai tempat kuliah, dan setelah lulus kuliah, apakah mimpi tersebut terwujud sesuai mimpi di awal nggak nih? Sebenarnya begini, Mas, kalau boleh flashback, boleh flashback, sebenarnya saya cuma di pikiran saya cuma gimana saya bisa kuliah, gitu kan? Karena orang tua saya cuma bisa kasih satu pernyataan, kalau kamu nggak sekolah di negeri, kamu nggak ada yang bayarin begitu kan. Jadi bercita-citalah saya untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Masuk ke sekolah negeri. Karena setelah di Jakarta, ya apa kita pikirkan, cobalah ke UI kan. UI. Nah, gitu. Semua pilihannya di UI waktu itu. Semua pilihan di UI. Tahun pertama saya tidak diterima. Sama. Karena kan belum tahu ya. Pengalaman. Akhirnya tahun kedua dengan mulai berhati-hati kita memilih kelas-kelas kelas-kelas ataupun jurusan-jurusan yang memang relevan dengan apa yang punya kita begitu ya. Setelah itu lelah mencari, memilih, bertarung, diterima, menjalani kuliah yang begitu rumit. Yang kata orang nggak segampang di kampus lain katanya begitu. Iya. Terus melanjutkan setelah lulus itu sesuai cita-cita di awal nggak? Cita-cita saya sebenarnya sih dulu jadi penerbang ya. Jadi penerbang. Kan zaman dulu kita itu kan kecil itu pengen jadi tentara, polisi, pilot. Kan itu ya sama dokter, empat tuh. Itu nggak kepikir jadi wartawan, jadi yang lain tuh nggak kepikir lah, atau jadi penyiar TV atau radio mungkin nggak kepikir ya. Pengennya itu gitu. Jadi kuliah yang jurusan yang diambil nggak sesuai sebenarnya. Kalau ya kita kan harus beradaptasi pada akhirnya begitu kan ya. Dan akhirnya kita pun masuk ke dunia jurnalis juga di saat-saat saya sekolah. Maksudnya fakultas hukum ya? Fakultas hukum. Terus masuk ke jurnalis. Jurnalis di tahun pertama saya setelah selesai kuliah saya masuk di jurnalis. Di mana itu? Saya di hukumonline.com. Hukumonline.com. Masih cocok. Saya angkatan kedua tempo hari ya. Jadi ada angkatan pertama yang masih di support sama Detikcom. Angkatan kedua saya masuk tuh. Terus ya berlanjutlah di tahun. Mimpinya apa? Mimpinya sederhana, namanya anak baru pulang baru selesai kuliah kan, pengen kerja. Dapat duit itu kan, bisa survive lah. Namanya anak pinggir kota kan. Pilihannya tetap di jalur hukum. Jalur hukum. Setelah dari hukum online itu kemana? Setelah hukum online saya buat NGO, Mas Alif. Namanya ICT Watch. Apa itu? Indonesian Communication Technology Watch. Jadi ketika itu di 2002 itu ada namanya digital divide, atau kesenjangan digital. Nah ketika orang bicara teknologi, infrastruktur macam-macam, regulasi, saya bicara tentang edukasi. Dan itu harus kita edukasi masyarakat kita. Nah kemudian sampai dengan 2004 program yang kita coba gagas tentang internet sehat itu jadi bagian penting dari program pemerintah untuk menginternetkan Indonesia. Terus melompat kemana lagi? Saya buka kantor hukum juga. Pengacara, advokat dan konsultan hukum, betul. Yang fokus di bidang HKI dan komersial lah. Komersial dan aktif di organisasi. Ya, pasti ya. Maksud saya pertanyaannya adalah sepanjang perjalanan sampai jadi advokat, sampai jadi
apalagi ya, dulu tukang kopi juga ya. Kalau kopi sih Pramuka memang juga ya. memang suka ngopi. Suka ngopi. Kita kan anak jalanan jadinya gitu. Sampai jadi Tapi kan, pramuka, jadi apalagi. iya iya iya. Ya saya juga aktif. Coba kalau pramuka saya dari zaman saya masih sekolah ya. Saya sampai hari ini pun juga masih pramuka karena Di pramuka pengurus itu pusat kan ya, ya, kemarin saya sampai nasional. Nasional. Bahkan sampai ke Asia Pasifik saya pengurus Asia Pasifik. karena begitu menariknya dunia anak muda sebenarnya yang bisa kita eksplor. Di mana anak muda adalah bagian terdepan dari sebuah peradaban bangsa itu kan, yang bertukar pengalaman, budaya, macam-macam lah. Tapi hari ini pramuka citranya agak buruk. Ya, Gara-gara memang ada- perlu diperbaiki lah. Gara-gara ada ijazah dari pramuka itu. Seru juga, Universitas Pramuka. Iya, iya. Unpram, ya. Unpram. Kalau Otomatis saya semua- pikir Unpam gitu Iya. kan. Maaf Unpam. Maaf. Ya udah Unpram gitu Unpram. kan. Ya. Itu sepanjang karir Bung Rapin sampai hari ini, Ya. ada peran dari asosiasi atau organisasi alumni UI nggak itu? Artinya ada dukungan khusus nggak? Kalau berorganisasi, saya ada beberapa ekstra organisasi ya. Saya Pramuka, saya juga HMI, saya juga aktif di beberapa organisasi tadi kayak komunitas internet begitu ya. Ya sangat sangat terbantu ketika kita berhadapan dengan problem sebenarnya gitu ya. Oh rupanya anak UI begitu ya. Nah itu kita sangat terbantu sekali ketika kita bicara hal advokasi misalkan ataupun kita bisa perkara hukum. Ketika bicara sama-sama UI begitu, sama-sama alumni, wah cair tuh. Ngobrolnya enak tuh gitu kan. UI Connection. UI Connection itu sangat berpengaruh lah menurut Tapi saya. dari itu kan jaringan pribadi Iya, karena iya. sama-sama anak UI. Yang saya tanyakan Iya. adalah apakah selama ini organisasi semacam Iluni UI memberikan andil mewarnai perjalanan Bung Rapin karena sebagai anggota dari Iluni maksud saya. Ya, kalau sepanjang karir saya sih mungkin nggak terlalu kerasa ya. Tapi mungkin di waktu itu di zamannya Mbak Asoya saya baru merasakan lah ya, baru aktif lah ya. Artinya baru Aktivitas jadi pengurus kan? jadi pengurus. Bukan sebagai penerima manfaat kan? Bukan. Bahkan saya sempat jadi panitia. Sebenarnya jadi panitia pemilihan di FH saya juga ikutan gitu kan. Cuma saya tidak langsung kemudian menerima manfaat. Saya dapat apa dari lembaga itu gitu kan. Tapi ya karena saya senang guyupan aja sebenarnya. Jadi sederhana pikiran saya sebenarnya gitu. Kalau saya punya teman di alumni UI misalkan dimanapun itu ya, baik fakultas maupun di luar fakultas saya cuma berpikir ya saya punya teman banyak. Sesimpel itu sebenarnya gitu kan. Tapi banyak yang mengkritik Bung Rapin bahwa alumni UI atau Iluni UI itu organisasi yang paling tidak solid katanya dibandingkan dengan contoh saya sebutkan misalnya UGM ataupun ITB, banyak yang mengkritik bahwa mereka jauh lebih kompak dari kita dalam hal berbagi jaringan, saling support secara organisasi dan secara individu. Gimana pandangan Bung Rapin? Kalau saya lihat ada beberapa problem yang memang bisa ada argumentasinya ya. Misalkan dalam konteks jejaring, pengembangan jejaring, memang kita agak stuck ya. Artinya kita terbagi-bagi dalam kultur kampus yang kemudian dibawa keluar itu ya. Yang akhirnya terkesan ada koloni sendiri begitu kan. Sementara kalau kampus lain atau universitas lain mungkin dia karena dia harus bersatu di Jakarta gitu, di ibu kota, akhirnya mau tidak mau kekuatan itulah yang menjadi sandaran gitu. Sementara kita untuk sampai ke titik pusat ekonomi mungkin tidak terlalu sulit gitu ya. Karena kita punya jalur itu mungkin salah satu juga yang menurut saya seolah terkesan seperti itu. Itu satu terkait dengan kultur. Kedua itu kan kaitan dengan mungkin bicara pilihan karir. Nah, kalau pilihan karir kita mungkin kalau teman-teman di UI kan lebih banyak ke ekonomi ya, korporasi ya. Sementara teman-teman yang non UI atau kampus-kampus teman-teman kita di luar masuk ke wilayah-wilayah yang pemerintahan dan mungkin kementerian lembaga juga mungkin BUMD dan turunannya gitu kan, yang buat kita mungkin kurang seksi ya, pada saat itu ya. Nah ini kemudian ini kan proses pada akhirnya terus bergulir, akhirnya makin solid ya. Jadi
saya kira ada penyebabnya lah sampai hari ini mungkin terkesan ada kayak gitu seperti itu ya, saya kira itu boleh dibilang ya kita perlu lekatkan kembali untuk ke depan Jadi sih. Anda setuju kalau anak UI masih cenderung egois, individualis? Ya boleh dibilang seperti itu ya. Artinya kita perlu lagi ke depan. Ini banyak potensinya, kita eratkan bareng-bareng yuk. Caranya bagaimana? Caranya, itu tentunya nggak mudah. Oke. Iya kan, pasti nggak mudah tuh gitu kan. Ya, karena pengalaman menjahit sesuatu itu saya di waktu di Iluni FAUI berat sekali begitu kan ya. Memang perlu waktu yang luar biasa, perlu mungkin program atau mungkin perlu apa nih? Perlu intensitas yang memang nggak cuma sebentar gitu ya. Karena harapan dari kan kadang-kadang kita perlu ciptakan harapan baru lah. Ketika kita pengen sesuatu, kita ciptakan harapan baru, akhirnya orang pun akan datang ke tempat kita gitu kayaknya. Itu saya rasakan kemarin di tahun terakhir saya begitu, ketika saya di Iluni FAUI sebagai ketua umum, saya terasa sekali gitu, artinya oh ya ternyata kalau alumni ini pikirannya sebenarnya simpel-simpel aja gitu kan. Cuma didudukan, kemudian diajak bicara, diajak diskusi, diajak dialog, sudah senang gitu kan ya. Tinggal konsekuensi atau setelah itu ada apa, itu kan hal lain begitu ya. Iya. Bung Rapin kan pernah jadi ketua alumni FHUI ya. Bisa diberikan sedikit tuh cerita sukses apa yang pernah dibangun waktu menjadi ketua? Kalau cerita sukses pasti tiap ketua punya ya. Kalau saya mungkin satu karena peran dan fungsi Iluni fakultas khususnya atau nanti Iluni UI itu adalah dia harus bisa memberikan sesuatu yang sifatnya mungkin pengabdian ya. Okay. Kalau misalkan cuma seminar, workshop atau kegiatan-kegiatan seperti itu kan itu sebenarnya sudah dilakukan ya. Artinya umum bisa, tapi ketika kita punya manfaat dan ada value di situ yang mau kita jaga gitu kan, itu kan jadi sesuatu yang menarik. Di cerita saya itu kemarin sukses adalah ketika pertama saya bisa membuat peran atau fungsi advokasi kita ini jadi lebih nyata lah ya, dan bukan hanya buat FAUI tapi buat juga UI atau alumni lain itu. Pernah advokasi yang menarik diceritakan. Iya benar, itu kita support untuk urusan alumni kita yang berbenturan dengan hukum. Dulu ada alumni kita FAUI, kebetulan angkatan saya kebetulan begitu kan ya. Itu juga terkena program hukum. Program hukum, akhirnya kita advokasi, kita bantu. Terus kita keluar juga kan, kita mensupport Iluni UI saat itu di zaman Bang Didit begitu kan, Bang Ketum Didit, ya kita bantu beberapa fakultas yang memang alumni punya persoalan-persoalan hukum. Dan itu menarik menurut saya, ada value kita sebagai alumni ini yang bisa kita sampaikan ke para alumni lainnya. Gitu. Apakah program advokasi ini juga akan dibawa kalau Bung Rapin nanti terpilih jadi ketua Iluni? Jadi ada 4 yang akan saya advokasi. Advokasi di bidang hukum, advokasi di bidang pendidikan, advokasi di bidang jejaring ekonomi, kemudian satu lagi advokasi di bidang kesehatan. 4 ini yang akan saya bawa. Kenapa? Karena hari ini kita perlu lebih real. Jadi saya pernah ditelepon oleh seorang pensiunan dosen saya di FAUI ketika bertanya begitu kan, Rapin bisa nggak gitu kan, saya mau mendapatkan surat keterangan atau kartu sebagai alumni UI begitu kan ya, untuk bisa saya daftar di rumah sakit UI begitu kan ya. Kan saya bingung begitu kan, wah, ini rupanya belum tersosialisasikan, entah belum ada dan lain sebagainya. Saya cuma berpikir, oh ya berarti itu problem yang harus kita bisa respon. Sederhana tapi itu kan harus kita lakukan. Contoh misalkan hari ini biaya kesehatan kan mahal ya. Betul. Ambulan itu mahal ya. Ketika kita ada musibah atau apa pasti kita perlu support itu ya. Betul. Nah itu gimana? Karena zaman COVID itu terasa sekali zaman COVID kan. Betul. Nah itu banyak problem. Nah itu kan salah satu advokasi peran advokasi yang bisa kita lakukan buat para alumni kita. Dan itu saya mengalami waktu COVID dulu, pengen mengadvokasi anak dari FIB dulu, alumni kita. Ternyata di UI tidak tersedia kamar, sampai akhirnya saya beradu mulut, berdebat bahwa ini kesalahan Anda kalau ada alumni UI meninggal karena COVID, karena Anda nggak berikan kamar. Baru akhirnya 1-2 hari kemudian dihubungi bahwa sudah menerima kamar. Tapi hari itu saya lakukan sebagai orang yang kenal dengan pasien.
tapi tidak ada tindakan tuh dari alumni UI, kita minta tolong tidak berkutik saat itu. Gimana pandangan Bung Rapin? Ya harusnya bisa direspon positif ya, artinya harus disupport. Mungkin ya saya nggak tahu tempo hari itu ya bagaimana cerita lapangannya, artinya apakah ada PIC atau mungkin orang-orang yang memang ditugaskan untuk itu begitu ya. Tapi harusnya kan itu jadi bagian cerita kita bareng-bareng bahwa alumni kita harus jadi prioritas pada akhirnya kan itu ya, kan itu ya. Lapis pertama adalah alumni. Lapis kedua tentu masyarakat Indonesia pada umumnya yang harus menerima manfaat dari alumni. Harus. Nah, dulu tahun 98 dulu Bung Rapin mungkin ikut juga ya. Waktu kita membentangkan spanduk bersama-sama tulisan Kampus Perjuangan Rakyat ya. Ada di sana waktu itu ya. Nah, pertanyaannya apakah slogan Kampus Perjuangan Rakyat itu masih relevan sampai saat ini? Lalu seperti apa alumni harus menurunkan gagasan yang kita gaungkan saat itu? Ya memang beban sejarah, beban demokrasi, beban kampus kita luar biasa ya. Sejak berdiri sampai dengan hari ini ya. Zaman pun berubah. Ya saya melihatnya ketika 98 ke sini memang terjadi pergeseran ya. Pergeseran yang luar biasa, mungkin saat itu ada musuh bersama. Sekarang mungkin belum ada atau tidak ada. Jadi itu mungkin juga bicara perjuangan apa yang diperjuangkan gitu. Karena kalau ekonomi mungkin sudah sebagian besar mungkin sudah selamat. Bicara jabatan atau status mungkin sudah sampai ke titik-titik itu gitu ya. Tapi pada saat bicara musuh bersama ini gitu ya, akhirnya kemudian membuat kampus UI pun mungkin daya kritisnya pun juga menurun ya. Nah ini mungkin juga perlu jadi kritik kita bareng-bareng gitu kan ya. Harusnya kita alumni ini bisa memberikan sedikit lah pemikiran gitu kan ya kepada masyarakat, kepada pemerintah khususnya ketika ada hal-hal yang memang kita harus suarakan. Karena hati nurani itu kan tidak pernah bohong. Hati nurani itu yang harus kita perjuangkan. Dan saya kira tidak ada kata terlambat buat untuk kita memulai perjuangan yang tidak boleh berhenti gitu. Jadi tetap semangat untuk mewujudkan cita-cita. Iya harus, saya kira harus. Semangat UI sebagai kampus perjuangan rakyat ya, di semua sektor kehidupan kita ya. Iya harus. Nah berikutnya nih Bung Rapin soal ilmu pengetahuan nih. Ya banyak yang mengatakan saat ini negara sudah menaklukkan ilmu pengetahuan. Maka kampus-kampus disandra, pemilihan rektor didominasi oleh negara, tidak ada otonomi lagi di kampus begitu kata orang. Atau seharusnya ilmu pengetahuan yang menaklukkan negara sehingga keputusan-keputusan negara diputuskan berdasarkan riset-riset ilmiah. Nah, bagaimana pandangan Bung Rapin harusnya kondisi idealnya nih? Ini kritis betul ya. Aduh, luar biasa nih memang podcast. Jadi saya begini, negara punya kepentingan, negara punya cara untuk meredam kepentingan yang tidak sejalan begitu kan ya. Dan itu saya kira sah-sah saja ya. Tapi ketika ilmu pengetahuan itu dibatasi, itu yang harusnya kaum intelektual itu harus bisa bersuara. Mungkin tidak memberikan dampak positif pada pihak bersangkutan, tapi tetap harus bersuara. Nah ini mungkin kita perlu refleksi kali ya. Apakah UI hari ini gitu ya, kampus kita hari ini ada problem tentang itu gitu ya. Ya kalau saya bilang ya memang kesannya agak lembek begitu kan ya. Isu tentang misalkan kemarin soal kesehatan, isu tentang kemarin soal politik pemilu gitu kan ya. Dan banyak hal itu kita tidak bersuara itu. Nah, mungkin juga ada pengaruhnya ketika pimpinan universitas, pimpinan fakultas itu dipengaruhi oleh rezim misalnya, kalau ekstrim kita bilang rezim gitu ya. Tapi ya balik lagi sebenarnya kembali ke para intelektual kita ini ya, kalau kita bisa duduk bareng gitu kan. Saya lihat kan kalau kemarin beberapa isu ada beberapa profesor yang memang coba konsisten. Nah saya kira orang-orang seperti beliau-beliau inilah yang harus kita jaga dan kita perjuangkan bersama. Dan kalau sebut nama ada Prof Tuti, Prof Sulis dan Prof lainnya itu yang mencoba hati nurani ini harus tetap kita perjuangkan. Karena tadi kita nggak bisa lepaskan hari ini dengan jaket kuning kita sebagai kampus perjuangan. Betul. Menarik itu. Menarik. Jadi Iluni akan mengambil sikap melindungi para intelektual kampus yang karena mungkin suaranya nyaring, kritis,
kepada negara karena menyuarakan ilmu pengetahuan kalau dia terancam posisinya, kira-kira Ya, begitu? saya kira harus Begitu ya? harus begitu. Karena kemarin saya sempat tanda kutip mengadvokasi salah satu alumni dari Fakultas Teknik begitu. Saya tidak bisa sebutkan namanya. Itu dampak ke pribadi saya luar biasa gitu kan. Bahkan dampak ke iluni secara kelembagaan saya pun juga sangat terasa itu ya. Karena saya menentang tanda kutip harusnya nggak begini gitu kan. Saya dianggap nakal lah gitu kan. Tapi buat saya itu konsekuensi kita sebagai pemimpin mungkin ya. Ketika harus berhadapan dengan hal seperti ini ya kita hadapin gitu kan. Dan ini kembali ke kampus perjuangan rakyat, Bung Rapin. Ya. Artinya ilmu pengetahuan ternyata tidak hanya dimiliki oleh kampus. Di tingkat masyarakat juga berkembang ilmu pengetahuan versi masyarakat. Ya. Sehingga banyak uji coba yang juga dilakukan oleh masyarakat, baik di bidang pangan dengan mengembangkan bibit. Tetapi seringkali mereka terkendala tentang hak cipta dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang mereka juga dikriminalisasi karena menggunakan atau mengambil sumber bibit dari yang sudah punya hak paten. Atau bahkan di bidang teknologi, masyarakat kita juga memiliki memiliki berbagai uji coba. Misalnya modifikasi televisi dan lain-lain ya kita. Yang menarik yang kemarin saya lihat televisi itu seru juga tuh. Nah, ada The Bredel. Artinya ini kok bisa sebenarnya aja sih bilang kacau ini. Pengetahuan itu tidak hanya terkunci di kampus toh. Artinya dia bisa mendapatkan sekarang sumber pengetahuan dari YouTube, bisa dari sumber yang lain dan mereka mencoba. Lalu ketika mendapatkan sedikit benefit saja ternyata kapitalisme mengunci mereka dan akan memenjarakan mereka. Ini apakah bagian yang harus diadvokasi LUNIU ini? Saya kira harus. Kenapa tadi ilmu itu kan tidak selalu berasal dari ruang kelas di kampus kita di kampus ya. Dan saya kira harus. Jadi mungkin banyak pengalaman di tempat kita ini banyak sekali tadi ada televisi, ada mungkin kalau bicara mobil manufacture mobil gitu kan. Sekarang modifikasi mobil kan sangat masif di masyarakat. Itu kan sebenarnya udah kreatifnya orang Indonesia lah. Hari ini mungkin kalau Mas Alif ke luar negeri ada nggak tambal ban? Nggak ada, Mak. Iya. Cuma ada di Indonesia Raya ini gitu kan. Ada tambal ban yang ngurusin soal ban bocor gitu kan. Bisa kena paten itu. Iya kan kalau bisa ini kan kena ini kan. Terus kena undang-undang keselamatan kendaraan bermotor misalkan lalu lintas itu kan seperti itu ya. Selain tambal ban dia diukir-ukir diukir kan. Apa namanya itu? Ya itu kan. Nah, saya kira ini peran kita mengadvokasi masyarakat dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal gitu ya. Tadi orang bisa bikin televisi, orang bisa bikin radio. Ini kan sebenarnya kan soal akses sebenarnya. Mungkin kalau Mas Ali pernah tentang radio dari bambu ya. Kan ini sangat sebenarnya itu sudah berkembang di masyarakat. Emang ada di kampus? Saya kira nggak ada tuh gitu kan. Tapi dia bisa berkembang nih. Pasti ada seseorang atau ada kelompok yang mengadvokasi. Nah, mungkin peran itu yang harus kita lakukan, masuk di situ. Ketika kampus menjadi supremasi ilmu pengetahuan yang dikuasai, dikooptasi oleh negara, maka ilmu-ilmu yang berkembang di masyarakat kan tidak berkembang. Maka ketika kasus seperti yang bahan bakar air atau hidrogen dikembangkan orang Indonesia itu kan jadi bahan tertawaan, padahal saat ini ketika negara lain mengembangkan bahan bakar listrik, sementara Jepang fokus dengan hidrogen kan? Hidrogen ya. Artinya kita kayaknya itu seperti apa nih? Ada kooptasi pengetahuan yang kalau saya itu lebih ke political will lah kalau saya lihat. Karena mungkin kalau belajar dari kalau kita lihat beberapa problem energi kita misalkan. Kemarin kita sebagai anggota OPEC akhirnya kita pun juga tidak lagi menjadi anggota OPEC gitu. Karena desainnya nggak bisa kita dapat begitu kan. Sekarang bicara tentang mobil listrik misalkan, ternyata nikel pun juga problem gitu kan ya. Terus ini mau kemana gitu kan? Ini saya kira politikal, kita mau ngapain? Indonesia ini luas, negara ini banyak aktivitas gitu kan. Kenapa nggak kita fokus misalkan ke agriculture misalkan? Ruang hijau kita banyak sekali gitu kan. Masyarakat kita juga banyak yang bisa kita pinterin. Kita punya kampus-kampus yang istilahnya secara pengetahuan, kita punya kampus-kampus yang memang punya knowledge tentang itu gitu ya. Dan saya kira lagi-lagi political will akan jadi kunci untuk masyarakat kita berkembang secara ekonomi ya. Cuma lagi-lagi kan
siapa yang akan nganterin? Nah, itu siapa? Kan itu problem. Tadi kasus hidrogen itu kan ini kan sudah lama, Iya, Mas Alim. betul. Tentang energi apa air kan H2O ya, Iya. hidrogen kan. Iya. Apa istilahnya? Ternyata di Jepang juga lagi ini sudah lama gitu kan ya, yang coba dikembangkan. Gitu. Nah, rupanya saya lihat juga ini listrik misalkan itu juga sudah mulai bergeser. Ini akan sampai mana gitu kan ya? Kalau kita lihat luar negeri, misalkan hari ini Cina selaku produsen mobil listrik terbesar pun juga sedang perangan harga kan itu. Iya. Ya tadi lagi kalau saya pikir sih ini problem kita mau kemana sih? Iya. Gitu kan? Kita mau kemana, jalan kemana? Nah peran intelektual harusnya menjadi bagian itu kan. Nggak hanya sibuk soal apa di kampus aja gitu Nah, kan. itu pertanyaannya kan itu. Kira-kira itu visi yang ditawarkan Bung Rapin ini apa untuk menjawab semua masalah kita tadi? Kalau semua kayaknya berat kali. Oh, iya. Jadi memang kita perlu yang tadinya hanya gagasan gitu kan ya, harus kita bumikan kan gitu kan. Saya dalam beberapa forum saya bilang gagasan tanpa structure yang baik gitu kan ya, itu kita gak akan sampai. Visinya apa sih kita? Oh kita mau bangun manufacture apa namanya misalkan mobil listrik misalkan. Ini kayak apa gitu kan? Kita mau bangun manufacture tentang apa tentang apa namanya? Apa yang kemarin tutup? Yang kemarin sempat tutup Gunung Tikar? Apa? Pabrik tekstil misalkan. Oke. Sritek. Sritek kan. Ya, ini kita mau bangun apa enggak sih gitu. Sementara kalau kita bersaing bisa kok. Kualitas itu bagus kok gitu kan. Kita Sritek itu kan dia sebagai satu apa vendor untuk beberapa negara gitu kan ya. Bahkan militer di luar negeri pun mereka pun juga menggunakan barang dari Sritek gitu kan. Kan artinya kan kita berkualitas. Problemnya apa nih gitu kan? Ya. Kan itu ya. Dan saya kira kalau UI mau kampus kita mau mengambil peran, ya kita pengaruhi kebijakan. Nggak ada lain, nggak ada bukan kebijakan kita mau ngapain. Artinya teman-teman di Bappenas mungkin, teman-teman di DPR, teman-teman di kementerian lembaga, teman-teman di korporasi besar itu ya harus jadi sebuah ekosistem baru harusnya untuk melihat Indonesia ini harusnya bisa lebih baik gitu kan. 2045 di depan mata kita mau ngapain gitu kan. Ada produk unggul nggak yang mau kita ciptakan? Oke. Nah, kan gitu ya. Jadi apa tadi visinya ya? Kalau Panjang betul ini. ya visi saya untuk Indonesia gitu kan. Iya, apa? Ya kita harus hadir. Oke. Kita harus hadir sebagai bagian dari perjalanan bangsa ini. Kalau cuma tadi yang di depan saya sampaikan itu bikin workshop, bikin itu, saya kira ya semua orang bisa melakukan. Tapi pada saat bicara tentang bagaimana kita menjadi bagian cerita Indonesia, itu yang harus kita torehkan gitu ya. Tadi Bagaimana UI menjadi I-nya ya? iya dong, jadi Indonesia gitu kan. Kalau cuma sekedar mewarnai aja, Depok aja nggak main. ini nggak main lah. Jadi perannya jauh lebih besar adalah dia mengemban amanat Mewarnai. perjuangan rakyat itu kan itu Ampera kan. Itu nggak bisa lepas harusnya lah dengan tiga rempel di dada kita kan ada itu. Yang mana? Ada kalau kita pakai jaket kuning yang betulan gitu kan. Oh, yang betulan. Oh, iya. Nggak betul ini. ini kan kita membuat modifikasi bahwa UI bisa beradaptasi. Ini yang mau saya bangun. Iya. Jadi seberapa penting menurut Bung Rapin posisi ketua ILUN itu diperebutkan gitu? Mungkin karena ada kata Indonesianya juga mungkin gitu ya. Tapi saya belakangan berpikir ini kan sekedar, saya kira ini bukan sekedar mengurus bukan mengurus alumni. Oke. Dia punya tanggung jawab sosial, gitu kan. Kalau cuma istilahnya apa ya menghubungkan antar alumni itu saya kira nggak sekedar itulah. Dia harus menjadi bagian dari kepentingan nasional. Contoh misalkan tadi soal kesehatan kan, karena dampaknya kan ke masyarakat. Ada alumni kita juga yang mungkin sebagai tenaga kesehatan di situ, kan berkepentingan. Itu buat alumni juga, kan itu ya. Jadi nggak sempit lah, kita harus lihat seberapa penting ini. Kita harus lihat Indonesia sebagai bagian dari ILU ini sebagai bagian dari cerita besar Indonesia itulah. Ini mungkin saya perlu bacakan beberapa. Jadi sebelum kita wawancara ini di beberapa grup alumni UI kita membuka pertanyaan. Jadi boleh dijawab, boleh juga enggak. Saya cuma menyampaikan aja. Boleh. Ada Bisa kita jawab, mengatakan
Pertama, penggunaan fasilitas atau aset negara dan APBN buat kampanye. Katanya ada yang menggunakan itu, saya nggak tahu ya. Kedua, bagaimana meminimalisir konflik of interest di kepengurusan selanjutnya, baik untuk urusan internal maupun eksternal, konflik of interest pokoknya. Kemudian ada juga yang mengatakan terlalu jauh kalau Iluni diminta memikirkan bangsa dan negara katanya. Nah, kalau saya pikir harus lah. Harus. Saya pikir harus lah. Nah, kemudian ada yang nanya nih, dana kampanyenya berapa kata dia. Bisa kasih laporan harta kekayaan nggak? Ada juga nanya gitu ya. Ini pada serius ya katanya. Ada juga yang bertanya, kalau sudah jadi ketua mau keluar modal berapa nanti katanya untuk ngurusin alumni katanya. Nah, ini masih ada lagi. Banyak banget ya? Banyak banget. Respon banyak. Artinya banyak alumni UI yang pengen tahu tentang Iluni. Ya. Oke. Lalu ada juga pertanyaan Bung Rapin. Nanti sekaligus saja ditanggapin. Apakah setuju pemilah harus via UI Connect? Jika tidak, apakah usulan alternatif lainnya? Kemudian bagaimana caranya menjalin teman-teman alumni UI yang sudah berpencar kemana-mana dan bisa ikut pemilah? Dan agar bisa ikut pemilah. Kira-kira begitu. Silahkan kalau mau ditanggapin dari banyak. Banyak juga pertanyaannya. Ada beberapa yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, kalau soal laporan harta kekayaan, serius banget sih gitu. Ini bukan pejabat. Bukan pejabat negara. Bukan pejabat negara satu gitu kan. Terus kemudian kenapa saya berpikir tentang Indonesia? Karena kalau kita hanya hadir itu hanya buat sekedar di Depok gitu kan ya. Atau mungkin sebagian masyarakat alumni kita yang ada di luar Depok itu kita berikan, itu saya kira tugas fakultas ya. Oke. Itu saya pikir contoh misalkan tadi tentang bagaimana menjawab problem pendidikan, misalkan ada alumni kita butuh support pendidikan untuk anaknya misalkan. Kan itu kan itu problem. Apakah itu di UI atau di fakultas? Saya kira di fakultas akan jauh lebih mengena itu ya. Dan peran kita justru kita mengorkestrasi, ini yang coba saya bawa sebenarnya. Kita ingin bangun harmoni besar tentang Indonesia. Kita ajak semua berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Yang hukum ngomong hukum, ekonomi ngomong ekonomi, teknik ngomong teknik begitu kan ya. Nah, ini harus terjadi. Kemudian tadi soal soal penggunaan fasilitas negara buat kampanye, itu mungkin bukan kapasitas saya. Silakan OC menilai gitu, atau SC atau pengawas dari pemilah ini seperti apa. Tapi kayaknya bau-baunya ada ya. Bau-baunya saya kira ada karena ada intervensi kekuasaan. Karena pertama kegiatan aturan tentang kampanye kan baru keluar. Gitu kan ya. Nah, saya nggak tahu bagaimana kemudian, saya belum cek ke campaign manager saya bagaimana kemudian mengadvokasi itu gitu kan ya. Ketika ada salah satu orang calon yang kemudian menggunakan atribut negara untuk berkampanye, nah itu harusnya bisa dieliminasi, tanda kutip maksudnya ditegur lah gitu kan. Terus kedua tadi kaitan dengan conflict of interest, saya pikir ya kalau bicara ke depan ya memang kita harus profesional, konteksnya orang yang paham betul tentang pelaksanaan pemilu, kemudian bagaimana mengelola sebuah sistem informasi tentang tools atau alat untuk memilih gitu kan, itu kan juga jadi isu. Terus terakhir soal apakah UI Connect ini, ya saya orang yang menolak pertama kali mungkin secara tegas dan terbuka. Hari ini pun saya juga sampaikan somasi saya kepada OC bahwa melihat peristiwa atau kejadian yang sifatnya teknis, belum tervalidasi, belum terverifikasi. Mungkin kalau saya kemarin nggak terlalu keras, mungkin ya, itu biasa-biasa saja gitu. Buat saya ini luar biasa. Emang masalah ya UI Connect ini? Ya bermasalah ketika kita melakukan registrasi gitu kan. Kenapa masalahnya? Ya dalam pantauan banyak yang gagal. Iya, banyak yang tidak real time lah. Nah, ini kan problem sebenarnya yang harus bisa dijawab gitu kan oleh tim OC sebelum menggunakan teknologi ini atau aplikasi ini untuk sistem kita. Ini serius sih loh gitu kan ya. Atau misalnya karena saya mendukung seseorang dalam kandidat, ada 7 kandidat itu, karena tidak masuk dalam skenario kelompok kepentingan, bisa dibatalkan. Wah, saya nggak sampai situ tuh. Tapi poinnya adalah ketika ini tidak inklusif, artinya memberikan ruang atau kesempatan yang sama kepada setiap alumni UI untuk menggunakan hak pilihnya begitu kan.
tidak sederhana, tidak mudah untuk bisa dilakukan gitu kan. Karena pengalaman kemarin saya waktu pemilihan untuk Ketua Iluni Fakultas Hukum gitu kan, saya buat mesin sendiri. Itu jauh lebih mudah sebenarnya gitu kan. Tidak ada 2 atau 3 step yang menurut emak saya itu membuat orang hilang motivasi untuk memilih. Waktunya habis gitu kan. Lalu siapa yang diuntungkan? Kan itu pertanyaannya gitu kan. Yang mereka yang mungkin punya yang punya akses terhadap sistem yang sebelumnya gitu kan ya. Tapi saya kira kalau kita mau fair gitu kan ya, ya hentikan penggunaan UI Connect gitu kan. Perbaiki gitu kan, alternatifnya berikan waktu gitu kan ya, artinya katakan 1 bulan gitu kan ya. Kalau saya sih dari awal saya bilang buat mesin baru, sederhana kok gitu kan ya. Kalau memang itu cukup web based, dikasihkan link ya, semacam link seperti Google Meet Google Sheet itu kan, tinggal klik 2 step dapat OTP kelar gitu kan ya. Tinggal kan database sebagai rujukan verifikator kan sudah ada di fakultas masing-masing. Tinggal di on kan. Berarti kan sekarang nggak on nih kemarin. Artinya membutuhkan campur tangan. Oh iya, si A itu memang alumni kita atau bukan? Nggak ada panjangnya ya. Gitu. Jadi kalau saya itu tegas. Terus kedua, buat hybrid, artinya offline. Kenapa? Tadi kan banyak alumni kita juga istilahnya apa ya? Ini apa sih kok rumit sekali gitu kan ya hal itu yang saya kira kita senior ya kan seperti kita ini. Betul. Nah ini kan juga bagian dari alumni UI, karena alumni kan bukan hanya yang muda-muda saja gitu. Betul. Dan saya kira pesta itu pesta pemilu kan sebenarnya kan? Kita bisa kumpul, bisa ketemu. Jadi ini bukan melulu soal banyak-banyakan suara gitu. Kandidatnya dipajang duduk di depan gitu kan, saling memberikan gagasan pentingnya apa gitu kan jadi seru gitu kan. Tapi kalau kemudian ini diciptakan soal ruangnya jadi terbatas, ya besok 4L kan lu lagi gitu kan. Kan ilmu ini bukan itu gitu. Ilmu ini adalah harus merepresentasikan, mewakili seluruh kepentingan alumni. Jadi patut diduga agak terkontrol nih ya pemilunya. Dikontrol oleh. Nah itu kan masalah yang menyimpulkan, saya enggak. Iya kan. Gitu kan ya. Dari berdasar argumentasi kan begitu. Nah, jadi buat saya kalau ini mau fair gitu kan ya, hentikan UI Connect gitu kan ya. Kita buat sistem baru, mundurkan waktu pemilah, nggak dosa, nggak haram kok. Ada mekanismenya itu loh. Ya kalau pemilu Iluni saja tidak fair, gimana mau pemilu nasional gitu. Nah kan itu gambaran yang akhirnya kan kita bicara kan yang intelektual kan. Ini yang tadi loh yang akhirnya masa ngomong Iluni UI hanya ngomong alumni aja kan ngomong Indonesia pada akhirnya. Kan itu ya. Kita punya dampak besar kepada Indonesia. Masa kita di akhir tahun kita nggak bisa bikin ekonomi look? Outlook 2026 misalkan apa, hukum apa, ekonomi apa, teknologi apa, itu kan bagian dari buah pemikiran kita untuk masyarakat. Bung David, terima kasih semua percakapan kita malam hari ini. Saya sendirian ya. Sebenarnya kita mengundang juga calon-calon yang lain, tapi kebetulan yang hadir baru Bung David. Ya sebenarnya saya minta maaf, saya beda schedule saya kemarin, jadi kok kayak tabrakan gitu. Masalah. Kita tahu semuanya sedang sibuk, tapi yang paling penting mudah-mudahan dengan pemilihan ketua Iluni yang baru ini ada harapan baru di sana, sehingga tadi ilmu pengetahuan tidak hanya harus independen, otonom di kampus, tapi juga bisa tersebar di ruang-ruang petani, nelayan, buruh, dan di sana anak UI harus hadir dan ikut membangkitkan pengetahuan rakyat untuk membangun negaranya. Kira-kira begitu ya? Ya, saya setuju itu. Nah, kita mulai dari pemilihan ketua Iluni UI. Yes. Terima kasih Bung Rawin. Terima kasih Mas Ari atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.